أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari toserbamuslim.com. Seperti biasa, saya akan kembali mereview buku-buku Islam ataupun Al-Quran pilihan. Dan yang akan saya review kali ini adalah sebuah kamus ya, buku kecil, kamus kecil yang di sini kita bisa lihat judulnya ya, Kamus Santri Baru Arab Indonesia. Di sini ada dua buku, ada level 1 dan level 2. Ini bukunya kecil ya, ini bisa dibawa kemana-mana. Untuk yang level 1 ini lebih tebal dibanding yang level 2-nya. Mungkin untuk sementara saya review yang level 1 dulu ya. Kalau waktunya tidak terlalu panjang mungkin saya bisa sekaligus yang level 2 ya. Tapi kalau misalnya agak panjang mungkin ya nanti dibuatkan video lanjutannya untuk kamus santri baru yang level 2-nya atau jilid 2-nya ya. Ini kamus ini sangat bagus dan sangat saya rekomendasikan ya, khususnya untuk para calon santri nih. Sekarang kan sudah mau akhir tahun nih, biasanya ada penerimaan santri baru ataupun ada anak-anak kita yang mau pesantren gitu ya, untuk pembekalannya. Biasanya kalau di pesantren kan bahasa Arab itu ya bisa dikatakan wajib ya, karena yang dipelajari kan kitab-kitab Arab ya. Jadi otomatis bahasa Arab itu ya minimal harus tahu lah sedikit-sedikit ya. Dan di sini di kamus santri baru ini sangat saya rekomendasikan ya. Ini kumpulan kosakata yang mungkin banyak digunakan istilahnya di pesantren-pesantren atau dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini penulisnya Zaid Abdillah Al-Fatih Zikri Umar LC. Kemudian di sini bisa teman-teman lihat disertai kata-kata mutiara atau kata-kata motivasi ya, dan tabel setoran. Kemudian di sini ya, menghafal 1000 kosakata Arab dalam 100 hari pertama nyantri. Jadi ini di dalamnya itu satu halaman itu terdiri dari 10 kata ya yang nanti dihafalkan. Jadi 100 hari itu berarti jadi 1000 kata atau 1000 kosakata Arab yang bisa kita hafalkan sepanjang 100 hari ini ya. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat langsung saja ke isinya ya. Nah, ini isinya ada berapa ini? Ada 160 halaman. Karena di sini ada tambahan ilmu dulu ya, dan ini yang saya sukanya itu ada tambahan ilmu walaupun mungkin tidak detail tapi ya sedikit membantulah. Ada gambaran untuk pembaca yang akan mempelajari bahasa Arab ini. Di sini ada pengantar penerbit. Kemudian di sini ada daftar isinya. Daftar isinya itu yang pertama pengantar, kemudian daftar isi, kemudian petunjuk khusus untuk santri baru, petunjuk penggunaan kamus santri baru untuk bagian bahasa, petunjuk penggunaan kamus santri baru autodidak, kemudian mahir bahasa Arab. Kemudian di sini ada baru hafalannya ya. Langsung kita lihat saja. Nah, di awal di sini ada petunjuk khusus untuk santri baru. Nanti teman-teman bisa baca ya, atau mungkin saya bacakan ya, karena ini terlalu banyak juga dan ini penting. Jadi di dalam kamus ini terdapat 3 komponen utama, yaitu isim, fi'il, harf, dan ibarah. 4 ya, tapi yang 3 ini yang masuk komponen utama tadi. Contohnya di sini ada ya, ini ada matahari, syamsun, kemudian fulusun atau fulus, abun, umun, ini isim ya. Kalau isim itu biasanya dia dalam kata-kata bahasa Arab itu tidak banyak berubah ya.
tidak banyak berubah. Kalau isim atau kata benda ya, kata benda meja, kemudian buku dan lain-lain itu tidak banyak berubah. Nah, di sini ada haraf atau huruf. Amama di depan ini juga sama. Ini tinggal dihafal, tidak banyak berubah. Waro'a di belakang atau mungkin wa yang hanya satu huruf. Dan kemudian bi, kemudian fa dan lain-lain ya. Kemudian di sini ada fi'il. Nah, ini fi'il yang banyak berubah ya di fi'il ini atau kata kerja ini. Ini yang mungkin yang agak sulit ya. Kalau yang lain mungkin tinggal dihafal saja. Tapi kalau fi'il ini biasanya ada rumus-rumusnya yang perlu dipelajari lagi ya. Kemudian di sini ibarah la ba'sa, tidak apa-apa. Amsik daurok, antri dong. Ini kalimat atau kata yang sudah memiliki makna yang penuh ya, yang bisa difahami. Nah, di sini ada penjelasannya juga ya. Ini isim adalah kata benda yang memiliki makna sendiri dan tidak berkaitan dengan waktu. Jadi mau masa lampau, mau masa depan, mau sedang, mau kapan saja ini tidak ngaruh ya. Syamsun ya, tetap saja syamsun. Nah, kemudian ada fi'il. Kalau fi'il kata kerja yang memiliki makna sendiri dan berkaitan dengan waktu. Jadi kata kerja ada yang kata kerja yang telah lampau, kemudian ada kata kerja yang akan datang atau yang sedang dilakukan ya. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada kata perintah juga. Kemudian haraf atau huruf adalah kata penghubung yang tidak memiliki makna sempurna kecuali bersambung setelah atau sebelumnya dengan isim atau fi'il. Kalau huruf ini tidak bisa berdiri sendiri ya, harus bersambung atau bersatu dengan isim atau fi'il, baru dia ada makna yang bisa difahami. Kemudian ibarah adalah penggunaan kalimat sempurna yang benar dan sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Kemudian di antara keempat poin tersebut yang paling penting untuk difahami adalah fi'il. Nah ini ya, karena penggunaannya membutuhkan rumus-rumus ya. Fi'il dibagi menjadi 3, jadi ini ada pengetahuan juga ya kitanya. Fi'il madhi ini untuk yang sudah terjadi atau di masa lalu, masa lampau. Ini contohnya. Kemudian ada fi'il mudhari yang sedang atau akan dilakukan atau akan terjadi. Kemudian selanjutnya ada fi'il amar atau kata perintah. Idhab, idrib, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini juga setelah kita mengetahui pembagian fi'il, kita juga harus mengetahui penggunaannya. Dalam setiap fi'il ada yang namanya domir atau kata ganti ya. Dalam bahasa Arab terdapat 14 kata ganti. Ini huwa, dia laki-laki, huma, dia berdua laki-laki, hum, mereka laki-laki. Kemudian ini hiya, dia perempuan. Jadi perempuan atau laki-laki di dalam bahasa Arab itu tidak hanya untuk manusia ya. Biasanya gambaran umumnya kalau yang ujungnya ada huruf ta-nya, berarti itu biasanya itu dikategorikan perempuan. Itu secara umumnya ya, gampangnya. Berarti kalau ada syaburatun misalnya kan, papan tulis syaburatun. Syaburatun berhubung ujungnya ta itu biasanya masuknya perempuan ya. Padahal papan tulis nggak ada jenis kelaminnya. Itulah nanti mungkin teman-teman akan dipelajari ya. Nah ini kata domir atau kata gantinya. Biasanya suka dihafal nih sama santri-santri. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, dan seterusnya. Ini ya kurang lebih seperti itu ya. Dan ini masih banyak penjelasan singkat tapi penting. Kalau menurut saya ini penting karena ini tidak akan lepas dari bahasa Arab, tidak akan lepas dari ini ya. Nah ini jadi ini sangat membantu dan sangat saya rekomendasikan ya, khususnya untuk para santri baru. Nah di sini juga ada petunjuk-petunjuknya. Nah, kemudian ini hari ke-1, ini tabelnya ya. Ini hafalan untuk hari ke-1. Kita bisa menghafalkan kata-kata ini dulu. Dan ini bisa disetorkan ke mudaris atau ke ustadznya ya, atau mungkin ke kakak pembimbing atau apalah kalau di pesantren ya.
Jadi ini bisa dikontrol sama pengasuhnya ya, kurang lebih. Misalnya di sini Mas Muka, siapa namamu? Ini dihafalin ya. Ana, saya, anta, kamu, anti. Jadi ini perkara-perkara atau hal-hal yang sering terjadi atau sering kita gunakan. Jadi dipelajarinya, yang dihafalinya yang memang banyak digunakan ya. Ini ada 10 di hari pertama. Misalnya selesai ditanda tangan sama ustadznya, kemudian dikasih motivasi. Besoknya ngafalin lagi kosakata baru di hari kedua. Contohnya ini Ghurfatul Istiqbal, ruang tamu. Saburotun, papan tulis. Misbahun, lampu. Huwa, dan seterusnya ya. Nanti di tanda tangan lagi, dimotivasi lagi. Dan seterusnya ya, ini hari ketiga. Buku, pulpen, makanan, kaos, guru. Jadi hal-hal yang sifatnya umum dan sering kita gunakan. Kemudian di sini motivasi ya. Man jadda wajada, barang siapa bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan hasilnya. Ini mahfuzat ya, atau kata mutiara gitu ya, kata mutiara. Nah contohnya ini lagi, al ilmu bila amal kasyajari bila samar. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Gitu ya. Jadi ini sekali lagi sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman khususnya yang masih baru. Yang umum juga sama ya, ini mudah. Misalnya bukan santri ya, misalnya orang umum biasa yang tinggal misalnya sambil kerja atau apa, pengen belajar bahasa Arab. Zaman sekarang sudah semakin mudah ya, bisa dari YouTube atau di online juga banyak. Ini sebagai salah satu kamusnya yang menjadi rujukan kita untuk mencari kata-kata ataupun menghafalkan kata-kata yang biasa digunakan sehari-hari. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Sekali lagi ini sangat saya rekomendasikan khususnya buat anak-anak atau santri-santri baru ataupun yang punya anak yang saat ini sebentar lagi mau didaftarkan ke pesantren. Ini untuk bekalnya biar anak kita tidak terlalu tidak terlalu polos lah. Jadi ada modal gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu, dan ini harganya murah ya. Teman-teman bisa beli sepasang gini. Saran saya sih beli sepasang ya, biar tidak beli lagi karena kalau ongkos kirim ini kadang suka yang banyak yang nggak ngerti juga. Jadi kalau ongkos kirim itu dihitungnya per kilo, dan kalau baru 100 gram juga ini dihitungnya 1 kilo ya. Tidak berarti kalau misalnya ongkos kirim 1 kilo 10.000, berarti kalau 100 gram jadi 1.000 gitu ya, enggak ya. Tapi tetap dihitung 1 kilo. Kemudian kalau seandainya beratnya itu 1.300-an, 1.300 gram atau 1,3 kilo, itu sudah masuk hitungan 2 kilo ya. Walaupun kalau ditimbang itu nggak nyampe 2 kilo, tapi tetap aja dihitung ongkos kirimnya 2 kilo. Itu sekedar gambaran buat teman-teman yang belum paham, karena banyak yang mengira ongkos kirim itu seperti tadi gitu ya. Jadi itu sekedar wawasan saja. Baik, seperti biasa teman-teman yang tertarik untuk memiliki kedua kamus ini, insya Allah yang ini nanti saya review juga ya, karena ini waktunya terlalu panjang. Ini insya Allah saya review di video berikutnya. Jadi ini harganya tidak terlalu mahal. Untuk harga kenapa saya tidak bisa sampaikan di video, karena kadang-kadang banyak yang berubah harganya, sementara teman-teman yang nonton biasanya berpatokan ke video. Dan kadang-kadang video yang mereka tonton itu kadang-kadang sudah 3 tahun yang lalu, sementara harga bukunya sudah 2-3 kali naik gitu ya. Jadi untuk cari amannya biar tidak ada terjadi kesalahpahaman, setiap yang bertanya harga saya jawab langsung ke WA aja gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk memiliki kedua kamus ini, silakan hubungi saya via WhatsApp di 087 870 173 490. Atau kalau mau lihat-lihat produk-produk yang lain juga bisa cek di channel YouTube ini ya. Ketik aja di YouTube Toserba Muslim. Nanti silakan teman-teman di subscribe untuk melihat review-review buku Islam ataupun Al-Quran yang sudah saya review di channel YouTube ini.
Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di-share juga ke teman-temannya yang mau nyantri, ya, yang mau mondok. Siapa tahu menjadi solusi bagi teman-temannya itu ya. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda sudah menyaksikan video dari Muslim.com.